Mobil angkutan kota berbahan bakar gas hangus terbakar di Jalan Mayor Oking, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sempat terjadi ledakan yang membuat rumah di dekat angkot itu rusak parah. Angkot BBG meledak dan terbakar di dekat SPBU Anggada Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran dipicu ledakan yang juga membuat sebuah rumah rusak berat. Kaca rumah pecah dan atap rumah pun ambruk. Saat kejadian, penghuninya berlarian keluar rumah dalam keadaan panik. Kebakaran angkot ini membuat seorang penumpang terluka di bagian lutut, sedangkan sopir angkot selamat. Dugaan sementara, ledakan dipicu kebocoran dari gas BBG yang digunakan sebagai bahan bakar. Tiba-tiba ada ledakan kenceng, sampai ada asap masuk ke dalam rumah, semua kaca ini pada pecah semua. Iya. Itu datang angkot apa, Pak? Angkot 08. 08. Iya. Itu bahan bakar gas atau gimana? Gas, tabung gas. Tabung gas. Iya. Kerugian akibat ledakan diduga mencapai puluhan juta rupiah. Warga yang terdampak mengaku belum mendapatkan kepastian soal ganti rugi. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pegawai bank yang kerap melakukan KDRT terhadap istrinya di Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal terungkap, aksi kekerasan itu sudah terjadi selama 2 tahun, bahkan di depan anak mereka yang masih balita. Polisi terus menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang pegawai bank di Surabaya, Jawa Timur. Polisi akhirnya menetapkan suami korban AS sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka kerap menganiaya istrinya secara sadis. Ironisnya, tersangka juga tidak segan melakukan aksi KDRT di depan anaknya yang masih balita. Peristiwa itu terjadi sejak awal pernikahan mereka pada 2023. Ironisnya, pemicu aksi kekerasan karena hal kecil atau cekcok masalah sepele. Pada bulan Januari 2025. Nah, atas kejadian tersebut, saat ini oleh Polrestabes, pelaku sudah diperiksa dan ditetapkan tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan. Sejak April 2025, korban dan pelaku sudah tidak tinggal serumah namun belum resmi bercerai. Atas perbuatannya, AS dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Menggunakan teknologi AI, seorang siswa SMA di Cirebon, Jawa Barat mengedit foto puluhan temannya menjadi konten asusila untuk dijual. Salah satu orang tua siswi jatuh pingsan usai mendengar keterangan ayah siswa di Cirebon, Jawa Barat. Diketahui salah seorang siswa berinisial VL mengubah foto puluhan siswi menjadi konten asusila menggunakan teknologi AI. Hasilnya disebar di media sosial dan dijual untuk judi online. Para korban kebanyakan dari sekolah yang sama. Setelah kasus ini terungkap, orang tua pelaku akhirnya meminta maaf. Sementara itu, pihak korban akan tetap melanjutkan kasus ini karena aksi pelaku membuat korban terganggu secara psikologis. Pihak pemerintah Kota Cirebon yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga berencana menengahi kasus tersebut. Tetap melanjutkan perkara ini, jadi intinya tidak ada kan damai. Jadi karena jejak digital itu kan sangat sulit buat hilang sampai kapanpun lah. Dari pihak kepolisian juga sudah mengakui bahwa sampai kapanpun jejak digital itu tidak bisa. Apapun keputusan kita itu adalah pedomannya kepentingan terbaik buat anak. Pihak sekolah saat ini belum berkomentar tentang kasus ini dengan alasan pelaku dan korban merupakan masing-masing di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, ayah dan anak habisi nyawa iparnya karena kesal pelaku selalu berbuat kasar kepada istrinya.
Polisi menangkap SE 45 tahun dan anaknya AN 21 tahun karena menghabisi nyawa adik iparnya di Dusun Biring Jene, Maros, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku tak sampai 24 jam setelah warga menemukan jasad korban terjepit di sela pohon bambu. Dari hasil penyelidikan, sang ayah menganiaya korban dengan parang sementara anaknya menggunakan badik. Motif penganiayaan karena pelaku kesal kepada korban yang dalam kondisi mabuk kerap berbuat kasar kepada istrinya yang juga adik kandung pelaku. Diketahui korban dan istrinya sudah pisah ranjang sejak 2 bulan lalu. Korban sempat dilaporkan terkait kasus KDRT, namun kasus berujung restoratif justice di kantor polisi. Dan kesal melihat perlakuan korban terhadap adik kandungnya, sehingga hal tersebut membuat pelaku memberikan pembelajaran sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Kasus pembunuhan ini diketahui terjadi akhir pekan lalu. Kini atas perbuatannya kedua pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Anggota Polres Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditemukan warga tewas di sebuah pohon. Diduga kematiannya janggal sehingga dalam penyelidikan polisi. Warga Dusun Nyiur Lembang, Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman. Jenazah korban pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati sesosok mayat di sebuah pohon. Warga belum bisa memastikan mayat, namun setelah beberapa tumpukan daun dihilangkan, mendapati korban sudah tak bernyawa. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mengamankan area kejadian. Korban ternyata anggota Polres Lombok Barat. Yaitu tersebarlah berita dari beberapa warga, juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dan sambil menunggu, saya juga di sini selaku kepala dusun di dusun sebelah, karena ini dusun yang berdekatan gitu, datang untuk melihat kondisi udah banyak warga. Lalu kita sambil menunggu dari pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP, korban ditemukan pada batang pohon di area tanah miring. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien campak alami lonjakan drastis dalam beberapa bulan terakhir di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan seorang pasien balita meninggal dunia saat masih dalam proses perawatan medis. Pasien campak di Bangkalan, Jawa Timur terus bertambah. Kondisi ini diantaranya terdata di RSUD Syarifah Ambamira Toebu, Kabupaten Bangkalan. Di rumah sakit ini ada 275 pasien campak sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2025. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi daripada bulan dan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu pasien balita meninggal dunia saat masih dirawat. Gejala awal yang diderita pasien biasanya demam tinggi yang kemudian diikuti bercak-bercak merah pada bagian wajah dan punggung, serta batu pilek hingga mata merah. Selain karena imunisasi yang tidak lengkap, penyakit campak ini bisa menyebar dengan mudah melalui udara pernafasan seperti halnya batuk dan bersin. 2025 ini didapatkan 275 pasien campak dari berbagai macam usia, didominasi oleh balita bawah 5 tahun. Untuk yang masih dirawat ada berapa? Saat ini kami merawat 17 pasien morbili. Ada yang meninggal? Dari Januari sampai Agustus ini satu. Lonjakan signifikan jumlah pasien penyakit campak ini juga menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat. Pemerintah kini melakukan upaya vaksinasi, terutama ke desa-desa yang memiliki warga suspek campak guna memutus rantai penyebaran penyakit. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi melaporkan.